tetap lanjut ya, teman-teman tetap lanjut menulis yang halaman 11 sampai selesai. Lalu itu PR aja. Dan itu apa perlu Lause tunjukkan cara tulis lagi? Tidak perlu lah ya, teman-teman udah ada aplikasi bisa lihat sendiri atau seperti apa? Coba ya. Oh, kita bahas Lause bahas kembali yang beberapa kemarin yang Lause periksa, mungkin harus lebih diperhatikan ya penulisannya. Nah, seperti ini. Bagian ini. Nah, kemarin ini yang tulisan U juga ya. Hmm. Betul. Saat tulis mungkin teman-teman boleh lebih perhatikan U ya, tulisannya ini. Baru ini. Ah, seperti itu ya. Jadi ini ada keluar. Misalnya kita mau tulis pin, kemarin ada tulisan pin yang seperti ini. Hmm. Ini juga ya. Jadi ada ini, bagian keluarga. Jadi jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini dikeluarkan. Halte itu lebih diperhatikan. Lalu yang ini untuk goresan heng sama goresan pie ya, yang pie yang agak agak lurus itu kita mungkin boleh lebih perhatikan. Yang seperti ini kemarin pie mana? Nah ini ping pie. Ini ya kita tulisnya agak menyerong, lalu dia tulisannya dari kanan ke kiri, seperti ini, pie. Dia bukan ini ya, beda sama ini. Kalau kita tulis seperti ini nanti jadi heng. Nah, kita yang pie bagian ini kita tulisnya seperti ini. Jadi bukan ditulis gini, beda ya, harus dari kanan ke kiri. Nah, lalu dia agak menyerong. Nah, agak menyerong ya. Itu tulisannya seperti tulisan apa? Misalnya tulisan ini he. Jadi he kita tulisnya seperti ini. Agak menyerong yang untuk bagian atas pie-nya. Jadi bukan seperti ini ya. Ah, bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti berbeda lagi. Nah, kan nggak sama ini. Ini lebih diperhatikan. Satu lagi, ini juga sama. Kalau mungkin yang bagian-bagian ini kurang tidak mempengaruhi sampai kemana ya untuk artinya. Tapi nanti ada sebagian tulisan yang seperti ini ada sangat mempengaruhi arti. Contohnya misalnya kita tulis tien, tien kan seperti ini ya, tien kan heng, heng, pie. Nah, itu kan tien kan. Nah, di si bagian ininya yang harus ditulis heng, kita jangan tulis seperti ini. Jangan tulis pie yang ini. Kalau tulis seperti ini nanti udah jadi beda arti lagi. Nah, jadi lebih diperhatikan. Kalau yang lain seperti ini mungkin tidak mempengaruhi arti sampai seperti apa, tapi tetap kalau kita yang udah sering lihat Hanzi kan, kita akan terkesan aneh tulisannya. Kita sekali lihat juga bisa langsung tahu ini tulisannya ditulis pie, bukan ditulis pingna. Nah, jadi lebih perhatikan. Seperti ini pin ya, ada keluar ini.
Lalu mungkin yang tulisannya masih kaku, harus perbanyak latihan lagi. Yang untuk tulisan yang masih gampang-gampang seperti ini, Lause lihat tulisannya masih oke ya, cantik-cantik. Tapi kalau udah sampai ke sini, yang mungkin agak sulit, yang agak susah itu ini tulisannya agak ini nih, agak sedikit kaku terkesan ya. Nah, mungkin itu hanya perlu banyak latihan ya, apalagi untuk huruf-huruf yang banyak gores. Yang kemarin I juga ya, HI itu penulisannya ini dulu atas mah, baru diisi. Nah, diisi baru tutup. Kita kadang banyak salah tulisnya gimana? Ini dibuat dulu baru isi. Seharusnya benarnya adalah buka dulu, isi, baru tutup. Ditulis lebih rapi ya. Oke, untuk PR ya, 你们的作业 PR-nya adalah teman-teman lanjut tulis, 你们继续写这个第十一课 ya. Kemarin udah tulis sampai 第11页 tulis sampai 10. Nah, kita lanjut ke ini 11 sampai selesai. Kayaknya tinggal sedikit 11, 12, 13 sampai 14, 16, 17. Nah, sampai 17 aja. Sampai sini ya. Tulis sampai selesai. Nah, lalu hari ini kita lihat sebentar, langsung jelaskan sekilas bagian ini ya. Nah, ini untuk teman-teman perhatikan aja. Nah, ini adalah guratan-guratan juga. Ya, berbagai jenis guratan. Guratan dasarnya udah ada Lause kasih yang 32. Ini merupakan bagian dari guratan dasar dan ada tambahan ya, berbagai macam goresan dari berbagai guratan dasarnya. Misalnya ini heng, heng seperti ini ya. Dia heng berbagai bentuk. Ada yang ini pendek, ada yang pendek agak lurus. Nah, ini agak panjang menyerong. Lalu ini su, ini semua su. Guratan su yang memanjang yang vertikal itu. Nah, dia berbagai macam bentuk lagi. Ada yang ini gitu ya. Ini dilihat-lihat aja. Diperhatikan ada model-model yang seperti ini. Nah, ini yang bagian ini adalah bentuk guratannya. Ini namanya. Nama tidak perlu dihafal. Ya, yang penting kita tahu ini heng. Nah, ini semua heng itu gitu aja. Dia entah heng yang apa, seperti apa, entah tuan heng, chang heng itu kita tidak perlu hafal, nggak perlu ya. Lalu ini adalah contoh tulisannya, contoh dalam huruf Mandarinnya. Oke, mungkin boleh jadi bahan pertimbangan dipelajari, dilihat aja lah ya. Ini nggak perlu dihafal. Lalu ada lagi yang Lause mau tunjukkan. Ini juga Lause siapkan bahan tambahan aja untuk teman-teman lihat. Untuk teman-teman pelajari langsung lihat sendiri. Ini udah tahu. Ini adalah ya 50 Hanzi yang sering yang sebenarnya gampang ditulis tapi kita sering salah menulis urutannya. Nah, contohnya misalnya ini 7 ya. Kita sering dia kan seharusnya ditulis ini ya, yang warna merah dulu. Nah, ini dulu baru ini. Tapi orang sering menulis salah tulis gini dulu. Nah, salah. Itu maksudnya urutannya salah tulis. Tapi kalau tetap ditulis seperti ini, emang salah hancurnya. Tidak salah kalau tulisannya masih bisa dibaca. Oke, tapi karena kita masih pemula, kita belajar sebaiknya kita belajar cara menulis sesuai urutan aja. Nah, seperti ini Cio, 9 ya. Orang biasanya nulis ya.
Nah, dia seharusnya kan seperti ini ya. Nah, orang kadang bisa salah gores, mereka giniin dulu, baru ini. Nah, jadi ini adalah urutan huruf Mandarin yang gampang, tapi kita sering salah tulis. Nah, ini juga sama. Ya, ini ditulis ininya dulu, baru ini. Ini jadi bahan pertimbangan aja, dilihat-lihat aja. Yang ini adalah hancurnya. Yang kotak ini adalah bagian cara penulisannya guratan dari mana ke mana. Ini apa? Penyebutan guratan pertamanya aja. Nah, misalnya Xin Heng ditulis Heng dulu katanya. Nah, setelah itu baru Suan Ko. Nah, tapi yang di sini dikasih cuma yang dahulunya apa dulu, itu aja. Nah, ini juga nggak perlu dihafal, tapi kita banyak lihat, pelajari aja. Oke, ini kita lihat-lihat mungkin ada sebagian c yang udah biasa kita tulisnya seperti itu, lupanya salah gitu. Nah, seperti li, ini tulis ini dulu, baru ini. Nah, sedangkan cio tadi kan ini dulu ya, baru ini. Nah, sedangkan li harus ini dulu, baru ini. Nah, inilah yang membuat orang itu kadang salah kaprah. Nah, karena udah terbiasa tulis cio seperti ini dulu. Misalnya sering tulis li seperti ini dulu, baru ini cio pun ditulis seperti ini dulu, baru ini. Sedangkan mereka berbeda ya, li ada yang dari sini dulu ke sini. Sedangkan cio ini dulu, baru ini. Nah, itulah yang maksud dia suruh kita lebih perhatikan. Oke, kita lanjut. Ini dicek-cek aja, dilihat-lihat. Nah, san juga ya. San dari tengah. Yang ini. Dari tengah, baru bagian kiri kanannya. Nah, penulisan ini juga. Mungkin kita yang nggak biasa, nggak tahu mau mulai dari mana ya. Hmm. Rupanya dia ini dulu. Baru ini. Bukan ini dulu ya, baru ini, tapi ini dulu. Nah, itu yang lebih diperhatikan mungkin. Oh, rupanya lihat yang ini. Kalau kita disuruh tulis huruf ini, pasti kita langsung ini dulu. Baru ini, ya kan? Rupanya dia enggak. Dia dia tulisnya seperti ini dulu, titik dulu ini, baru ini. Ah, Kalau secara logika, kalau Lose sendiri mungkin kalau Lose lihat tulisan ini mungkin Lose juga akan gini dulu. Baru terakhir kasih titik. Tapi rupanya enggak, lihat urutannya. Rupanya dia tulis titik dulu, baru ini. Nah, inilah huruf-huruf yang gampang, tapi kadang kita sering salah penulisan, salah guratan. Ini juga ya. Nah, ini tulis ini dulu, nih. Baru ininya, baru garis ininya. Nah, ini titiknya paling belakangan. Ini ditulis seperti cio dulu tadi. 9 punya cio, baru kasih titik. Nah, sedangkan yang ini titiknya yang belakangan. Nah, lihat. Ini kalau ini tulis seperti ini dulu, terakhir baru kasih titik. Ca ya. Sedangkan yang tadi i, yang itu tulis titik dulu, baru ini kiri kanan. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Nah, men juga ya, ini men tulis titik dulu. Ini titik baru seperti ini. Jadi bukan bukan seperti ini ya.
Bukan seperti ini terakhir baru titik, bukan seperti itu. Tapi dikasih titik dulu di atas, baru gores yang sebelah kiri, baru yang kanan. Nah, tadi ini U5 ini ya, keluar. Nah, ini juga Pi. Bagian ininya dulu ditulis. Pian juga ya. Oh, pian. Pian kalau biasanya Laosu sendiri sering tulisnya seperti ini. Ah, ini dulu, rupanya salah kan? Rupanya harus ini dulu. Ini oke. Ini dulu rupanya, baru garis. Biasanya Laosu garis dulu, baru ini. Nah, inilah yang perlu sering kita perhatikan. Nah, ini juga titiknya yang di dalam itu diisi belakangan. Nah, kalau untuk huo, api punya huo. Ditulis kiri kanan dulu. Baru ini. Sin. Untuk sin, hati punya sin. Sin rupanya titik ini dulu. Kalau biasa kan kita seringnya langsung ini ya. Gini. Rupanya bukan dia. Ini dia isi dulu yang sebelah kiri titik. Baru seperti itu. Nah, banyak ya ini. Ini juga sama. Mungkin teman-teman belum pernah nulis ya atau belum pernah pelajari jadi nggak merasakan oh ini kita sering salah tulis. Tapi kalau bagi yang kita udah sering tulis dulunya udah pernah belajar sering tulis seperti Laoshe ini merasakan sekali rupanya kesalahannya ini. Rupanya huruf yang begitu cintan, yang begitu mudah, kita sering salah tulis. Salah, salah eh, apa urutan penulisannya. Nah, seperti ini juga sama. W, W ini ya. Nah, rupanya seperti ini cara urutan penulisan. Biasanya kita kalau Honshu juga ya langsung seperti ini. Nah, salah ya. Nah, rupanya dia ini titik dulu. Baru ini. Nah, baru isi dalam. Kalau menurut logika kita kan lebih ya udah gampangnya gini aja gitu. Baru titik. Rupanya dia titik dulu, baru ini. Ada ribet kali lah. Gitu ya. Ini juga ya. Kita lihat-lihat aja dulu. Mau ada yang mau ditanyakan? Boleh ini. Langsung tanyakan. Nah, ini juga ya, mu, zi, mu. Ibu punya mu. Nih, ditulis ini dulu. Baru isi atas. Kalau kita kadang kan sembarang gores aja. Langsung gini, tek, tek, baru tutup. Gini, biasa tek, 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 tek. Rupanya dia bukan seperti itu. Dia langsung gini dulu. Baru isi bagian dalam. Oke. Nih ya, kita lihat-lihat. Nanti teman-teman boleh review kembali, lihat kembali. Ini juga long. Naga punya long, terakhir baru titik. Nah, ini mungkin agak sulit penulisannya. Oh, kentu, cekung dan cembung juga. Oh, kentu ini. Uratannya ini. Ini dulu, baru ini. Ah, baru ini. Ini
Jadi penulisan ini dia nggak ini ya, nggak langsung suka-suka kita seperti ini aja ya. Bukan suka-suka kita langsung seperti ini. Ah, bukan seperti itu ya. Dia ini ada guratannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis pelan-pelan dari ini. Heng. Lalu ini. Baru ini digores satu ini dulu. Baru ditutup. Hmm. Terakhir baru tutup ininya. Ini juga sama, yang tulisan ini. Jadi nggak suka-suka kita mau seperti ini aja langsung. Tidak ya, dia ada guratannya, ada goresannya. Pelan-pelan lihat. Pelan-pelan ditulis dari ini. Baru ini dulu. Ini, samping kiri ditulis selesai dulu. Baru kanan sekalian. Baru tutup. Ini yang mereka tulis ini berdasarkan guratan-guratan ya, guratan-guratan dasar yang ada 32 yang udah kita pelajari ini. Sama heng di bagian bawah. Oke, ini ya juga ya, sama ya. Hmm. Ini niao. Niao. Niao itu terakhir ya. Hmm. Ini titiknya di dalam terakhir. Rupanya ini dulu, baru niao 就是 baru titik di sini. Niao 就是 burung 的鸟。Hmm, 这边 Oke, ini yang ini ya tulisannya nanti mungkin teman-teman boleh lihat-lihat sendiri lagi. Lalu kita ini yang kemarin udah Lause jelaskan, ini adalah basic penulisan, basic guratannya ya, dari mana ke mana. Nah, ini sama yang kemarin. 从上到下，先横后竖. Itu. Oke, ini Lause tidak bahas lagi. Nah, ini kalau yang ini adalah nama-nama radikal ya. Radikal nanti pertemuan besok baru Lause jelaskan untuk radikal. Nah, tapi ini ada nama-nama radikal. Radikal itu juga memiliki nama, ya. Radikal itu juga memiliki nama. Radikal itu dalam bahasa Mandarin kita boleh sebut dia pianpang, juga boleh sebut dia puso. Pianpang sama puso itu berbeda sebenarnya. Nah, agak-agak mirip, tapi dia ada perbedaannya juga. Ini namanya pianpang, ini namanya puso. Jadi istilahnya apa? Jadi tidak semua huruf Mandarin itu memiliki pianpang, ya. Tidak semua huruf Mandarin ini, tidak semua karakter Mandarin ini. Ya, ini karakter Mandarin atau huruf Mandarin. Tidak semua huruf Mandarin memiliki pianpang, tetapi semua huruf Mandarin pasti memiliki puso. Ah, tapi dua ini pianpang sama puso itu biasanya dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan radikal. Satu aja namanya. Namanya就是radikal. Mereka memiliki fungsi masing-masing ya. Kenapa semua huruf Mandarin harus memiliki puso? Karena puso sendiri memang bagian dari pianpang itu sendiri.
puso merupakan bagian dari pianpang. Tapi tidak semua Hanzi memiliki pianpang ya. Puso itu dibuat karena untuk biar memudahkan dalam mencari huruf bahasa Mandarin dalam kamus. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai mencari huruf dalam kamus. Ya, kalau namanya mencari huruf dalam kamus, pasti semua huruf harus ada puso, baru semua huruf bisa dicari mah di dalam kamus. Nah, makanya semua huruf itu pasti memiliki puso. Tapi tidak semua huruf memiliki, ya, radikal. Tianpang juga radikal, Puso juga radikal. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia ya, sama-sama radikal namanya. Dia sebenarnya sama karena eh, Puso itu adalah bagian dari Tianpang itu sendiri. Puso adalah bagian dari Tianpang itu sendiri. Tapi Tianpang itu belum tentu, eh, maksudnya tidak semua huruf Mandarin ini memiliki pianpang. Cuma dia pasti memiliki puso. Karena kenapa? Karena puso adalah bagian dari pianpang itu sendiri. Bingung nggak? Teman-teman jangan bingung ya. Nanti Rosya akan bagikan video penjelasan yang sangat jelas tentang pianpang dan puso. Oh, Nah, nanti teman-teman boleh tonton sendiri kenapa Pianpang sama Puso. Padahal kalau diterjemahkan sama-sama radikal, tapi kenapa mereka bisa berbeda? Karena fungsi mereka berbeda, ya. Fungsi mereka berbeda. Seperti yang tadi Loshe bilang bahasanya, Puso itu, ya, dia merupakan memang dibuat untuk mencari huruf di dalam kamus itu fungsinya. Jadi namanya kita mencari huruf di dalam kamus, tentu semua huruf harus ada puso, baru bisa dicari di kamus, kan seperti itu. Tapi pianpang belum tentu, karena tidak semua huruf memiliki pianpang, ya, tidak semua huruf memiliki pianpang. Huruf itu terbagi dari huruf yang satuan sama huruf yang bisa dibagi ya, yang ada dua bagian punya. Nah, jadi hanya huruf yang dua bagian itulah yang ada pianpang. Kalau huruf yang dia tunggal, dia tidak memiliki pianpang. Fungsi pianpang apa? Fungsi pianpang itu lebih ke pengelompokan huruf, pengelompokan huruf agar kita bisa mengelompokkan huruf itu berdasarkan pianpangnya, berdasarkan radikalnya, berdasarkan jenis radikalnya, sehingga kita lebih gampang mengenal lebih banyak huruf. Itu fungsi dari pianpang. Dan pianpang itu hanya dimiliki oleh eh, apa huruf-huruf yang ganda, bukan huruf tunggal. Kalau huruf tunggal tidak ada pianpang, dia hanya ada puso. Ini secara singkat dulu loh, saya jelaskan ya. Nanti kalau teman-teman mau lebih jelas lagi penjelasannya, nanti Lose kirimkan ini video penjelasan dari Lose sendiri juga videonya. Itu nanti Lose kirimkan ke grup linknya. Teman-teman mungkin boleh dengarkan dulu, nanti Lose selesai kelas kirimkan. Jadi besok Lose jelaskan kembali tentang pianpang dan puso. Teman-teman mungkin lebih ngerti, lebih jelas. Alay sebelah, ya. Nah, pianpang hanya dimiliki oleh huruf yang ganda, huruf ganda. Nah, huruf yang bisa nah, huruf tunggal itu huruf yang tidak bisa dipisah, hanya satu bagian. Contohnya misalnya ini, tien, contoh ya, tien, atau misalnya i, itu contoh. Ataupun ini, nah, seperti ini, dia tidak bisa dibagi lagi, nggak bisa dipecahkan gitu.
Nah, sedangkan kalau huruf yang memiliki dua bagian, nah seperti ini. Nah, dia bisa dibagi, baik-baik dibagi dari kiri kanan maupun atas bawah. Ah, sorry ya, ini seharusnya ini. Oh, salah. Ini seharusnya juga huruf yang memiliki dua bagian. Ini semua ya, semua huruf yang memiliki dua bagian. Yang memiliki satu bagian ini, contoh ini tadi, tian i. Lalu banyak lagi sih, banyak lagi huruf yang hanya satu bagian. Satu bagian itu maksudnya dia tidak bisa dipisah lagi, nggak bisa dibagi lagi gitu. Kalau ini kan misalnya ini kan bisa dibagi ini. Nah, dua bagian. Ada dua bagian ini. Nah, ini namanya ada radikal pianpang, yaitu pianpangnya ini yan-zi-pang. Gimana? Sampai sini dulu ngerti? Enggak, enggak juga. Berdasarkan dari bentuk langsung. Kalau ini kan satu gini. Ini misalnya tian lah ya. Nah, ini kan tian dibaca tian ini kan satu huruf kan. Kamu nggak bisa pecahkan gimana kamu pecahkan. Kamu mau bagi dia ini hilangkan. Misalnya kamu bagi gini. Nah, kalau kamu keluarkan bagi ini, misalnya ini kakinya satu ini kamu keluarkan. Dia udah ini udah hancur ininya. Bentuknya udah nggak bisa dipotong, nggak bisa dibagi lagi. Kalau misalnya berganda misalnya contohnya ini ya, misalnya em, apalah ya, Iyen, ini semua iya sih, ini semua iya, tapi Lause mau kasih yang contoh yang lebih lebih jelas ya, sebentar. Yang lebih jelas misalnya ini cu lah ya, chi. Nah, misalnya 跳啦，跳，apa ya? 嗯，跳lah ya. Misalnya kita nih tulisan ini, 跳. Nah, 跳. Ini kan istilahnya ada dua bagian. Nah, ini 竹字旁, inilah radikalnya. 竹字旁, ini kan 竹 dibaca kaki punya 竹. Nah, sedangkan ini 跳. Nah, dia bisa dibagi seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut radikal ataupun pianpangnya. Nah, tapi kalau sedangkan yang huruf yang tunggal, hmm, dia kalau cuma seperti ini aja, nah dia tidak bisa dibagi. Dia cuma satu bagian, nggak ada dua bagian. Ngerti? Ini masih salah satu contohnya aja. Banyak contoh seperti ini kan bisa dibagi. Cuma ini kan nggak jelas. Kalau ini kan langsung menunjukkan pada hurufnya. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan pada hurufnya. Nah, yaitu kita sebut yang tinsui. Tapi kan dalam dalam kenyataannya kita kan tidak langsung melihat huruf yang seperti ini ya. Tapi inilah pinpangnya, radikalnya. Nah, makanya tadi Lause memberikan contoh yang benar-benar yang sering kita lihat hurufnya memang ada ini. Ngerti? Ngerti nggak? Berbeda sama pinyin yang dua. Mana pinyin yang dua?
Enggak. Bisa, bisa juga. Bisa juga dia ada arti. Misalnya dia dipecah jadi dua. Nanti ini bisa dibaca, ini juga bisa dibaca. Ah, cuma mungkin tetap bisa dibaca. Cuma mungkin bisa aja ini ada arti, ini juga ada arti. Tapi ada sebagian yang ini tidak ada arti, tapi ini ada arti. Itu tidak mempengaruhi dia ini eh, dia sebagai huruf yang tunggal atau huruf ganda. Ngerti? Nah, jadi huruf yang ganda itu yang satu bagian itu salah satu bagian itu adalah yang kita sebut dengan ini pianpang. Kita sebut dengan ini pianpang ini radikal. Nah, ininya pianpangnya ini radikalnya ini. Nah, kalau seperti yang kita lihat di sini ya, coba kita mengenal nama-nama pianpang dulu lah. Ini pianpang ya. Ini bukan puso dulu yang kita bahas sekarang pianpang dulu ya, pianpang. Nah, kalau kita bahas pianpang berarti itu pasti adalah huruf-huruf yang ini, yang bukan huruf tunggal. Nah, contohnya misalnya nama yang di sini adalah nama-nama pianpang ya, nama-nama pianpang ya. Nah, ini bentuk tulisannya pianpang, lalu yang ini penyebutan namanya. Dan ini adalah contoh dari karakter Mandarinnya, huruf Mandarinnya. Misalnya ini, Liang Tian Sui. Liang Tian Sui ini merupakan radikal, merupakan pianpang. Nah, ini dinamakan Liang Tian Sui. Itu namanya ya, Liang Tian Sui. Nah, ini contoh penulisan hurufnya seperti ini. Misalnya kita tulis ci, leng, juan. Nah, lalu ini ada tu pao gai. Nah, ini mungkin nanti teman-teman juga kalau ada waktu boleh dibaca-baca, dihafal-hafal nama Pintang. Mungkin kita tidak sanggup menghafal langsung sekarang, hari ini hafal besok atau lusa langsung bisa enggak. Sebenarnya juga ini tidak perlu dihafal sampai gimana. Yang penting kita ada tahu eh, apa pimpang-pimpang seperti ini. Nanti dalam proses banyak menulis ya, banyak melihat kita akan ini tahu kita akan tahu lebih jelas, lebih mengerti. Oh, ini rupanya yang Tien Sui namanya. Sering kita lihat, sering kita tulis, kita akan jadi tahu. Jadi bukan harus langsung semalam dihafal, langsung itu tahu nama semua enggak. Kita tidak tahu nama juga tidak masalah. Cuma kalau kita tahu nama kan lebih baik. Tahu lebih banyak kan lebih baik. Kalau sanggup dihafal silakan. Tidak sanggup ya, yang penting kita ketahui aja ada pimpang-pimpang seperti ini. Nanti sebenarnya di dalam proses belajar kita akan itu kok akan lebih mengerti dan pelan-pelan kita akan satu-satu mengenal namanya juga. Nah, ini ya. Nah, ini semua nama udah ada di sini. Udah ada pinnya. Nah, ini semua radikal ya, radikal pinpang namanya. Nah, berarti kalau kita lihat radikal yang seperti ini, nah, san tian sui, kata orang kan san tian sui, namanya juga san tian sui, liang tian sui, ada sui berkaitan dengan eh, air gitu kan. Nah, nanti untuk hurufnya ada yang artinya ada hubungan sama air. Tapi itu semua tidak mutlak ya, teman-teman. Itu tidak mutlak. Itu umumnya aja, rata-rata. Tapi bukan mutlak bahwasanya dia kalau liang tian sui pasti maknanya ada kaitan semua sama air. Enggak. Itu cuma sebagian besar yang seperti itu. Tapi masih ada sebagian kecil yang enggak juga. Nah, jadi tujuan mengenal radikal seperti ini untuk apa? Agar kita itu mengelompokkan huruf seperti ini lebih banyak dan kita bisa langsung sekaligus mengenal lebih cepat, lebih banyak. Itu sih.
Nah, maksud dari pengelompokan pimpang selain itu, kita mungkin lebih bisa menebak maknanya itu lebih baik. Contohnya kita misalnya, oh lihat ini yang ada kaitan sama air. Mungkin kita bisa coba-coba menebak, oh mungkin ini ada kaitan sama air. Ah, ini apa ya? Mungkin bisa menebak-nebak. Walaupun itu juga tidak mutlak ya, tidak semua ini kaitan sama air harus harus ada air. Enggak. Itu tidak mutlak. Itu kebanyakan aja, umumnya aja seperti itu. Eh, gimana? Bingung nggak kok langsung di kelas ini sunyi sepi sekali ini. Ah, like kita baca ini aja lah dah. Like kalau ini suruh teman-teman baca lain nama-namanya sambil-sambil mengenal dulu ya. Baru nanti besok saya jelaskan. Di sini ada siapa aja? Suarez lah dari Suarez dulu. Ini langsung lihat ya, total ada 90. Satu orang baca 10 deh. Nah, like silakan Suarez. 2点水，这个 Hmm. 吗？ Sambil dilihat ini ya, 啊， sambil dilihat bentuknya. Ah, like ini. namanya 2点水， Ya, kamu oke. aha, 都包盖，Ah, tu ada 不 udara 包 keluar. 不包 Tu 盖，tu pao kai. 不包盖 Hmm. 盖， Sambil-sambil dilihat, oh rupanya dia dipakai di atas ini penutup kayak atap nih. ya Los ya. Ya, nah ini. 言字旁， Nah, yen Jepang. Nah, 言 biasanya 字旁， ada kaitan sama ini bicara punya yen punya yen mah yen. Nah, tapi dia sebenarnya dia bentuknya ini. Kalau untuk bahasa tradisional tulisan tradisionalnya masih pakainya seperti ini. Udah disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini 言字旁什么意思？老师，yen sebenarnya untuk nama-nama radikal tidak bisa diartikan juga ya. Ah, tapi mungkin bisa dijelaskan dikit-dikit, tapi pun tidak semua bisa dijelaskan. Contohnya ini, kalau kamu tanya ini yen Zipang, yen itu kan yen punya yen ya, bahasa punya yen mah. Jadi ini yen Zipang maksudnya pian radikal yang radikal yen, radikal bahasa gitu. Radikal yang dimana dia ada kaitan sama bicara, sama bahasa, sama bicara seperti itu. Ini nama, sulit dijelaskan. Nama aja, nama dari radikal itu sendiri 言字旁， benar. ah, Pang di sini artinya samping. Kalau namanya ada pang, berarti radikalnya dia letaknya di samping. Nah, 就是di samping huruf. 长字旁，Chang, 长 Chang Zipang. 长字旁， Ini namanya Chang Zipang. 长字旁，Penggunaannya seperti ini. Ini, 3关2，hmm, 离岛旁，hmm, 东之框，Hong Zikuang. 红 Oke. 红之框，单单立刃，Tan 单立刃，那个 Li, Tan Li Ren. 单立刃，Hmm, 包子豆，Pao, Pao 包 Zi Tou, 包子 Hong 豆 Tou ada hanya. 头包子头，Oke. 4之2，4 Oke lah kita coba lanjut ke anti是 sambil pelan-pelan baca, kita pelan-pelan lihat bentuknya sama oh dia dipakai di tulisan yang seperti ini lah, pelan-pelan aja.
见字旁，见之旁。之旁，Itu nama dia ya, nama dia ini. Lai. 二旁，单耳旁。短二旁，双耳旁. 这个 kan 耳朵 punya ya, kayak telinga kan. Tan耳旁 dia kayak telinga yang satu aja. Ini dua. Suang ini mah. Suang 就是sepasang mah. 三点水， Tadi ada 2点水 kan, ada 2 titik air, ini yang 3 titik air. Ini nama-nama di sini biasanya dibuat oleh orang juga ya nama ini. Lalu sesuai bentuk-bentuknya aja nama dia. 两字旁，竖心旁， Ini kan bentuk sin, Sin. bentuk sin yang ini. Hati punya sin, tapi dia sin tegak. Makanya dia dibilang su kan tegak berdiri, su sin pang. 竖心 Oke, 旁， baik kita lanjut. 抛开桃， Pao kai tou. 抛开头， Pao kai tou ya. Kenapa tou? Karena dia ditaruh di atas, Mak. 两字旁， Hmm. 四字头， 十字头 karena penggunanya di atas. Kalau pang kebanyakan rata-rata penggunanya ada di samping. Oke. 九字儿， Zhou zi er ini yang sering kita tulis juga. Ini namanya zhou zi er. Oke, kita lanjut. Marten. 老师， Kamu dari 21 sampai 地部 30. 旁， Ah, 草字提头，土泥旁。土旁， 嗯， 倒刺头，弄字低， 弄 弄字字底. 弄字底， Kita perhatikan ya, kalau tou dia kebanyakan radikalnya diletak di atas kepalanya. Kalau pang di samping, kalau ti itu di bagian bawah, ti mah, bawah. Lanjut. 有字旁，一手旁， Ki, nada 2. 一手旁， Ki sou pang. 一手旁， 方冠二， 双 Kuang ya, ini kuang ya. 光，双立人， 三撇二， 三撇儿，词文儿，折文儿，方冠旁， 反犬旁， ini fan quan pang itu banyak dipakai untuk hewan. Oke, coba kita lihat yang ini. Afifah coba, Afifah baca. Nama kalau saya dari sini ya, 31.
十字旁itu ini 食 嘛, 食物 punya 食, makanan punya 食 嘛. Jadi yang ada radikal seperti ini biasanya tulisannya ada kaitan sama makanan mah. Misalnya kita bilang lapar, atau misalnya pan, nasi kan ada ini. Alay, Oh, lanjut. gitu ya, Lus. 字 直 膀 Hang, 教系榜 善 饺 quả 丝，饺丝，绞丝榜 善 quải 三管儿，善 quả 系 atau se Lus? 丝 Se itu untuk membedakan se sama si itu gimana sih Lus? Sama si bingung nih Lus, jujur. mana ada si, yang ada se Maksudnya, aja. iya, maksudnya i kapan dibaca dan i kapan dibaca i gitu loh Lus. I tidak dibaca i. Ini dibaca se, dibaca seperti konsonan se, tidak perlu dieja. Kecuali se dibaca se. Kalau ini dibaca se, tidak ada bunyi i-nya. Ini kan masuk ke 16 pelafalan yang secara keseluruhan yang tidak perlu dieja. Ini Lus ya, misalnya kayak tulisannya gini Lus, kayak misalnya kan tulisan Lause kan kita bacanya Lause ya. Sebenarnya tulisannya itu Lausi, tapi suka dibacanya Lause, sayang. Itu gimana Lause? Maksudnya kayak saya bingungnya kalau kadang i itu ya kan ini tulisannya i ya Lause kan si ya nggak Lause si Afifah Iya. kan ada ambil kelas Lause yang basic kan? yang Atau enggak? basic ini Lause yang Yang dua belajar Lause dari sama Lause. Pomofo itu kamu Iya ada ambil. Lause, iya ada Nah, ada Lause. itu kan Lause udah pernah jelas